Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil iman wal islam wa nusolli wa nusalimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Selamat datang di e-learning pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita tetap berada pada lindungan Allah dan juga tetap diberikan kesehatan. Ustazah harap pelajaran kali ini dapat kalian terima secara maksimal agar dapat dipahami oleh kalian. Meskipun kita hanya dapat belajar secara online atau daring, karena situasi yang tidak memungkinkan, semangat kita dalam menuntut ilmu tidak boleh surut. Kita tetap harus dapat produktif dan juga menjalani semuanya dengan tetap bersemangat. Nah, sebelumnya, kalian dapat terlebih dahulu menyiapkan buku paket bahasa Indonesia dan juga buku catatan untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya kalian tidak pahami pada video pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang melaporkan hasil observasi. Namun, sebelum masuk ke pembelajaran, kita akan mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar untuk pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulisan. Yang kedua, menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan atau tulisan. Setelah mengetahui kompetensi dasarnya, kita juga perlu mengetahui tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Tujuannya yaitu agar kita dapat mengidentifikasi teks laporan hasil observasi dan juga dapat menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar dan tujuan dibahas sebelum pembelajaran agar kita dapat tahu apa sih tujuan dari pembelajaran kita kali ini, apa yang akan kita dapatkan dari pembelajaran kali ini. Nah, masih ingatkah kalian apa itu teks laporan hasil observasi? Sebelumnya, kalian pernah belajar teks observasi di kelas 7 SMP. Namun masih secara singkat, kita akan kembali mempelajarinya agar kita dapat lebih paham apa itu teks laporan hasil observasi. Jadi, teks observasi adalah karya tulis non-fiksi dari hasil pengamatan suatu objek yang menghimpun berbagai informasi atau fenomena. Karena teks observasi termasuk ke dalam non-fiksi, sehingga informasi yang dikumpulkan haruslah sebuah fakta. Setelah kalian memahami apa itu teks hasil observasi, kita akan lanjut ke bagian A, yaitu mengidentifikasi hasil observasi. Kalian cukup sering bukan mendengar kata identifikasi? Nah, mengidentifikasi adalah menentukan atau menandai informasi-informasi penting. Pada teks hasil observasi, terdapat 3 isi pokok, yaitu yang pertama adalah fenomena alam. Isi pokok untuk fenomena alam biasanya adalah mengamati hewan, tumbuhan, atau keadaan lingkungan. Contohnya adalah mengamati bagaimana proses penyerbukan bunga oleh kupu-kupu atau fenomena alam seperti gempa bumi. Yang kedua adalah peristiwa budaya, meliputi bahasa, seni, atau adat istiadat. Contohnya adalah penggunaan bahasa di perbatasan antara satu provinsi dengan provinsi lain. Nah, yang ketiga adalah kondisi sosial, seperti transportasi, hukum, atau pendidikan. Contoh pada kondisi sosial ini adalah pengamatan pada transportasi baru, seperti ojek online atau kereta bawah tanah. Sedangkan berdasarkan objek yang dipaparkannya, laporan memiliki 4 macam, yaitu laporan penelitian, laporan peristiwa, laporan diskusi, dan laporan kegiatan. Namun di sini kita akan mempelajari tentang laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi ini lebih sederhana dari laporan-laporan yang sudah Ustazah sebutkan sebelumnya. Berikut adalah ringkasan contoh
dari teks laporan hasil observasi yang juga dapat kalian lihat di buku yang telah kalian miliki pada halaman 5 dan juga halaman 6. Ustazah akan membacakan terlebih dahulu. Judulnya adalah Instrumen Musik Tradisional. Instrumen musik tradisional sangat banyak macamnya. Selain dibagi menurut sumber bunyinya, instrumen musik tradisional dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu sebagai berikut. Pertama, instrumen dalam bentuk tabung. Instrumen ini merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasar bambu. Bahan bambu ini dapat diganti dengan kayu atau logam. Instrumen yang termasuk bentuk tabung misalnya calung, angklung, kentongan atau kukul, suling atau saluang, dan juga guntang. Apalagi instrumen musik yang beragam itu tidak hanya dapat dilakukan secara perseorangan, tetapi juga dapat melibatkan banyak orang atau kelompok yang paling bekerja sama. Rasa kebersamaan dapat pula terpupuk dengan pergelaran alat-alat musik dan keberhasilannya dalam dapat memberikan rasa puas bagi para pendengarnya. Nah, itu adalah ringkasan dari contoh teks laporan hasil observasi yang ada di buku. Setelah menyimak contoh laporan hasil observasi tersebut, kita akan membahas tentang struktur dari teks laporan hasil observasi. Struktur teks hasil observasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi kalimat-kalimat yang menggambarkan fenomena yang akan dipaparkan secara umum. Mari kita lihat terlebih dahulu contoh sebelumnya. Pada teks tersebut, mana struktur pernyataan umum? Ya, pernyataan umum terdapat pada paragraf pertama. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian ataupun pembagian dari objek yang digambarkan. Pada contoh tadi, deskripsi bagian dipaparkan pada macam-macam alat musik berdasarkan bentuk dan fungsinya. Jika teks observasinya tentang hewan, bisa memaparkan berdasarkan ciri-ciri fisik, cara makan, atau cara perkembangannya. Yang terakhir adalah struktur deskripsi manfaat. Struktur ini sifatnya opsional, yaitu dapat disertakan atau tidak. Isinya penjelasan tentang faedah, kegunaan, ataupun dampak dari suatu fenomena. Pada contoh teks instrumen musik tradisional terdapat pada paragraf terakhir. Selain struktur, ada juga kaidah kebahasaan pada teks laporan observasi ini. Ada 6 kaidah kebahasaan yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, kata benda atau peristiwa umum. Nah, contohnya adalah seperti musik tradisional, tarian, budaya modern, gempa bumi, gunung, sungai, penduduk, peristiwa, dan bencana alam. Semua contoh tersebut termasuk ke dalam kata benda atau peristiwa umum. Nah, yang kedua adalah sering terdapat kata kerja material atau menunjukkan tindakan. Contohnya adalah instrumen melodi yang digunakan untuk memainkan rangkaian nada-nada. Di sana, kata memainkan ditulis dengan cetak miring karena memainkan termasuk ke dalam kata kerja material atau menunjukkan tindakan. Contoh lain adalah pergelaran juga dapat mengembangkan kepekaan terhadap alam sekitar. Kata kerja materialnya adalah mengembangkan. Berikutnya yang ketiga, banyak menggunakan kapula. Siapa yang tahu apa itu kapula? Kapula yakni seperti adalah, merupakan, atau yaitu. Jadi menunjukkan pengertian dari sesuatu. Selanjutnya adalah banyak menggunakan kata yang menyatakan pengelompokan. Contohnya adalah dipilah, dikelompokkan, terbagi, atau terdiri dari. Kenapa banyak menggunakan kata tersebut? Karena teks laporan hasil observasi berisi perincian dan pembagian. Yang kelima, banyak menggunakan kata yang mengembangkan suatu keadaan. Contohnya, makhluk hidup tidak hanya memiliki ketergantungan terhadap sesamanya. Makhluk-makhluk hidup itu bergantung pada lingkungannya. Hal ini tampak pada ketika lingkungan ini berubah.
kata yang bercetak miring itulah yang termasuk ke dalam pengembangan suatu keadaan. Nah, yang terakhir, banyak menggunakan kata atau istilah teknis yang berkaitan dengan isi teks. Contohnya adalah rantai makanan, simbiosis mutualisme, dan simbiosis komersialisme. Sejauh ini, apakah sudah dapat dipahami? Jika belum, atau ada yang ingin kalian tanyakan, dapat kalian catat terlebih dahulu dan nanti dapat ditanyakan langsung kepada ustazah ketika pematerian ini selesai. Kita lanjut pada pembahasan B ya, yaitu menginterpretasikan teks hasil observasi. Interpretasi adalah pendapat atau tafsir pada suatu hal. Nah, berikut adalah menafsirkan kelebihan dan kekurangan teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, apa sih evaluasi itu? Evaluasi diartikan sebagai penilaian atas kelebihan dan kekurangan suatu objek. Evaluasi disampaikan untuk kepentingan perbaikan. Berikut adalah syarat-syarat evaluasi yang baik. Pertama, sampaikan evaluasi secara apa adanya dengan tujuan memperbaiki dan bukan didasarkan atas pertimbangan subjektif. Yang kedua, sertakan alasan dan bukti-bukti yang kuat serta meyakinkan sehingga penulis laporan dapat menyadari kekurangannya. Yang ketiga, sampaikanlah evaluasi dengan kalimat yang efektif. Setelah kalian tahu apa itu evaluasi, ini ada contoh evaluasi yang baik untuk teks laporan hasil observasi. Akan Ibu bacakan ya. Saya kira isi laporan itu agak berlebihan, ada beberapa informasi yang meragukan. Laporan itu mengemukakan bahwa perpustakaan-perpustakaan yang ada di daerah saya koleksinya tidak lengkap. Padahal ketika saya berkunjung ke sana, banyak buku yang baru. Pengelolanya cukup ramah, oleh karena itu saya tidak sependapat. Apabila semua perpustakaan kondisinya terbengkalai, itu mungkin hanya satu atau dua kasus. Laporan tersebut seharusnya mengklasifikasikan jenis-jenis perpustakaan berdasarkan kelengkapan koleksi, lokasi, ataupun banyaknya pengunjung. Dengan demikian, informasi yang disampaikan bisa lebih adil dan tidak dipukul rata. Nah, berikut contoh tersebut adalah evaluasi yang baik karena tidak merendahkan atau menyinggung si penulis teks laporan tersebut karena menggunakan bahasa yang sopan dan juga efektif. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan terakhir, yaitu menjelaskan secara ringkas teks laporan hasil observasi. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama-tama, kalian perlu membaca teks laporan hasil observasi secara saksama, yaitu membaca gagasan-gagasan umumnya. Kemudian, mencatat gagasan-gagasan umum teks di awal atau akhir paragraf. Yang terakhir, memadukan gagasan-gagasan umum sehingga teks hasil observasi tersebut menjadi lebih ringkas. Berikutnya ada langkah-langkah membuat peta pikiran. Peta pikiran ini agar ketika kita ingin meringkas teks laporan agar lebih mudah. Jadi ringkasan teks laporan dapat pula disusun berdasarkan kata-kata kunci yang ada di setiap bagiannya. Kata-kata kunci yang ada pada bagian pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat, jika ada, dicatat dengan menggunakan peta pikiran. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, buatlah sebuah lingkaran yang berisi judul teks yang akan diringkas di tengah-tengah kertas. Jadi kalian dapat membuat terlebih dahulu satu lingkaran besar yang di dalamnya adalah judul dari teks laporan tersebut. Kemudian, buatlah lagi lingkaran ataupun kotak-kotak sebagai cabang-cabang dari lingkaran yang sebelumnya dibuat. Cabang-cabang ini berisi bagian dari struktur teks laporan hasil observasi, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Ketiga, cabang-cabangkan kembali lingkaran kecil itu dengan diisi kata-kata kunci,
yang ada pada setiap bagian teks. Yang keempat, berdasarkan kata-kata kunci itu, jelaskan kembali maksud teks laporan itu secara ringkas dengan menggunakan kata-kata sendiri. Jadi ya, kalian dapat terlebih dahulu membuat peta pikiran ini agar mudah saat ketika kalian mau membuat ringkasan. Kemudian ini ada contoh dari peta pemikiran tersebut. Kalian dapat lihat di sana ada lingkaran besar yang di dalamnya terdapat judul teks. Nah, kalian juga dapat mencabangkannya kembali dengan struktur dari teks laporan. Kemudian ada cabang-cabang lain, yaitu kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3, dan seterusnya. Itu adalah informasi-informasi penting yang dapat kalian tulis terlebih dahulu di sana. Nanti kalian akan meringkasnya dengan cabang-cabang tersebut. Sekian materi untuk pembelajaran hari ini tentang teks laporan observasi untuk bagian A dan juga bagian B. Ustazah harap kalian dapat mengerti materi ini. Jika Ustazah kurang jelas memaparkannya, kalian dapat langsung bertanya di kolom komentar website e-learning ya. Karena setelah ini akan ada tugas yang perlu kalian kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.